Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Nah, ucapan salam Bapak dibalas dengan penuh semangat. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak memberikan aura positif nantinya pada saat proses pembelajaran. Amin. Coba dilihat dulu sebelum kita belajar, di bawah mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada, Pak. Bersih. Oke, siapa yang bikin hari ini? Coba tunjuk tangan. Iya, Pak. Beri applause dulu untuk yang bikin hari ini. Oke, ketua kelas Bagas, sebelum memulai pembelajaran ada yang kita berdoa. Dimulai Bagas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekretarisnya lihat, jangan lupa di absen. Siapa yang hadir hari ini dan siapa juga yang tidak hadir. Sehingga Bapak tahu mengapa mereka tidak hadir nantinya, biar Bapak rekam. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, kita mempelajari mengenai mengidentifikasi unsur pendukung tari. Karena kemarin kita kan sudah membahas tentang tari tradisional dan juga unsur gerak tari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana kalian semua nantinya dapat mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. Kemudian kalian dapat memahami unsur pendukung tari tradisional sesuai dengan unsur pendukung yang digunakan. Juga kalian dapat mengimplementasikan unsur pendukung tari saat menampilkan tari tradisional nantinya. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas, beberapa tugas, dan mudah-mudahan kalian bisa melakukannya dengan baik. Oke, sebelum itu Bapak akan membagi kelompok. Ini kita ada berapa orang? Ada 8. Nah, 4 ke kanan, 4 ke kiri. Bapak tidak mau memilih siapapun, tapi kalian masing-masing cari temannya. Sekarang Pak. Ya, Pak. Sini. Aulia ke sebelah kanan. Oke, kita akan berdiskusi kelompok. Bapak menyebutnya kelompok Sumatera dan kelompok Kalimantan. Nah, memahami unsur pendukung tari dalam menampilkan tari tradisional. Sebelum ke sana, Bapak ingin bertanya, kan kalian sudah kita kan sudah mempelajari nih tentang tari tradisional. Bapak mengingatkan kembali, apa sih tari tradisional itu? Coba, ada yang tahu? Jangan lupa, nanti Bapak kasih nilai. Siapa? Bagas? Ya. Tari tradisional itu adalah tari yang berangkat dari suatu kumpulan masyarakat daerah di mana tari tersebut berkembang secara turun-temurun di daerah itu sendiri. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Bagas. Dan Bagas sudah memahami betul apa itu tari tradisional. Yang kedua, karena kan kita sudah mempelajari unsur gerak tari. Nah, apa sih unsur gerak tari tradisional? Coba, ada yang tahu angkat tangan? Ini akan menambah nilai kalian di ujian akhir nanti. Siapa tunjuk tangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa lagi? Bagas lagi? Gak apa-apa. Semakin memacu diri kalian untuk Saya, Pak. Siti Rahmalias, apa aja unsur Tenaga, gerak? waktu dan ruang, Pak. Oke, benar, tenaga, ruang, dan waktu. Tepuk tangan buat dia. Nah, yang menjawab ini akan Bapak rekap nilainya. Nanti akan menambah nilai kalian di ujian akhir nantinya. Oke. Lanjut, memahami unsur pendukung dalam menampilkan tari tradisional. Nah, apa aja sih dalam memahami unsur pendukung tari tradisional itu? Unsurnya itu apa aja sih, gitu kan? Nah, unsur tari tradisional itu unsur pendukungnya terbagi atas beberapa. Yang pertama tata busana, kemudian tata rias, properti, musik atau iringan, lighting, dan panggung. Tetapi karena waktu kita singkat, kita mempelajari tata busana, tata rias, dan properti. Oke? Nah, tata busana. Apa sih tata busana itu? Busana itu seperti apa sih? Coba, ada yang tahu busana itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Biasakan angkat tangannya. Ada yang tahu? Oke, kita jelasin. Busana itu adalah pakaian yang kita gunakan. Busana merupakan unsur yang meliputi segala hal yang dipakai atau dikenakan oleh penari selama menyajikan pertunjukan tari.
tari. Misalnya gini, ketika seorang penari menarikan tarian, dia harus memakai baju tarinya sesuai dengan tarian yang dia tarikan. Seperti itu. Nah, fungsi tata busana atau kostum ini apa sih, Pak? Nah, fungsi dari tata busana atau kostum itu mendukung tema. Tema itu apa? Misalnya tema dari tarian yang ditarikan. Jadi itu menambah unsur dari tarian tersebut. Jadi kita dapat mengenal dan mengetahui jadinya. Seperti itu. Kemudian menghidupkan karakter tari atau peran penari tersebut. Kemudian menambah efek visual. Apa sih efek visual? Coba ada yang tahu nggak efek visual itu apa? Ada yang tahu? Apa, Bagas? Penglihatan. Iya, benar sekali. Penglihatan. Penglihatan kita ketika kita melihat seorang penari itu. Jadi kita dapat melihat jelas penari ketika menarikan tarian. Juga kita dapat mengetahui, oh, si penari ini menarikan Batak Toba nih, si penari ini menarikan tari Padang nih, karena menggunakan kostum tari yang sudah identik dengan tarian tersebut. Nah, hal yang harus diperhatikan, hal yang harus kita perhatikan dalam menata busana tari. Anak-anak Bapak semua harus tahu nih, penting dalam menata busana tari ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, busana tari harus nyaman dipakai dan menyenangkan jika dilihat. Dengan kata lain, busana kita tidak boleh kebesaran atau tidak boleh kekecilan. Senyamannya senyaman yang kita pakai sebagai penari. Kemudian busana juga harus sesuai dengan tema atau isi dari tari tersebut. Itu maksudnya apa sih, Pak? Misalnya gini, ketika kalian nari Batak Toba, tidak mungkin kalian memakai baju Kalimantan ataupun baju Melayu. Itu salah. Seperti itu. Nah, desain busana sebaiknya memperhatikan gerakan tarian sehingga tidak menyulitkan penari ketika bergerak. Itu kembali lagi kepada tenaga ruang dan waktu dari unsur gerak tari tradisional. Dimana ketika gerakannya itu luas, tidak memungkinkan kita untuk memakai kostum yang sempit seperti itu. Nah, desain busana harus memperhatikan keharmonisan paduan warna busana tari. Nah, dengan kata lain, busana yang kita buat itu atau kita gunakan, dia harus sesuai, selaras. Jadi kita enak melihatnya gitu loh. Jangan seperti nabrak-nabrak gitu kostumnya. Jadi tidak enak gitu untuk dilihat. Nah, ini merupakan contoh kostum dari tari tradisional. Ini adalah kostum tari merak yang itu berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian ini ada yang tahu dari mana? Bapak tutup ini. Simalungun. Nah, ini kostum tari kreasi Simalungun dari Sumatera Utara. Nah, ada yang tahu lagi tidak kostum lain selain dari dua ini? Yang identik banget kalau kita misalnya melihat tarian. Coba angkat tangan. Misalnya kostum apa? Iya, Pandi? Jawa, Pak. Iya, benar sekali. Karena kita di Sumatera Utara, orang Jawa pasti banyak sekali di sini kan. Nah, kita dapat mengetahuinya. Lanjut. Oke. Yang kedua adalah tata rias. Apa sih, Pak, tata rias itu? Nah, anak-anak Bapak, tata rias itu merupakan, seperti kalian lihat, tata rias adalah unsur dalam tari yang meliputi penampilan wajah rambut penari dalam pertunjukan tari. Nah, fungsi tata rias itu yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah penari. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin anak-anak Bapak semua ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tetapi alangkah baiknya ketika wajah kita itu dirias, itu dapat memberikan aura pada sang penari pada saat menarikan tarian. Nah, menunjukkan watak karakter penari. Apa sih, Pak, watak atau karakter penari? Watak itu apa atau karakter? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Semangat dong. Apa? Angkat tangannya, Bagas. Watak itu bersifat. Iya, sifat karakternya. Misalnya gini, contoh gini. Ketika kalian menarikan tarian yang lemah gemulai, otomatis aura wajah kalian itu harus cantik, harus lembut, nampak itu baik. Tapi ketika kalian menarikan tarian yang bertemakan jahat atau marah, otomatis riasan wajah kalian akan biasa wajah kalian berkarakter marah seperti itu. Nah, memperjelas garis wajah atau melihatkan jelas ekspresi penari. Jadi ketika kalian tersenyum, penonton dapat melihat jelas ketika kalian menarikan dan tersenyum seperti itu. Mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Oke, pinter-pinter banget anak Bapak, udah sarapan semuanya. Nah, jenis tata rias ini merupakan jenis-jenis tata rias.
bisa menggambarkan fauna, fauna itu hewan atau flora, bisa juga batu kemungkinan atau mungkin piring. Wajah kita itu sebagai ekspresinya seperti itu, memperlihatkan bahwa kita ini menari. Misalnya tema kita ini bunga, nah wajah kita lah sebagai ekspresi jiwanya untuk menggunakan makeup ini fantasi sebagai unsur pendukungnya. Jadi pada para penonton dapat mengetahui, oh tarian kreasi yang mereka lakukan ini temanya ini bunga nih, karena mereka menggunakan hias wajah banyak bunga-bunganya seperti itu. Kemudian kata rias karakter seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kalian menarikan menggunakan tema yang marah atau tegas, nah seperti ini, dia dapat menimbulkan unsur atau efek ketika kita melihat dia seperti marah, terlihat jelas banget gitu. Sampai sini mengerti? Oke, pintar. Nah, properti tari ini adalah unsur pendukung selanjutnya. Properti tari itu merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan keindahan gerak tari yang akan dipentaskan. Nah, properti tari itu fungsinya untuk mengembangkan tema suatu tarian. Jika tema tarian berupa pertarungan, maka dilambangkan dengan properti pedang atau tameng. Nah, misalnya apalagi properti tari yang dapat digunakan, Pak? Misalnya cawan. Kalian tahu kan properti cawan? Biasanya itu ditarikan untuk tarian apa? Pinter, Batak Toba. Semua pasti sudah tahu. Nah, properti ini biasanya digunakan ketika alat-alat ini biasanya digunakan ketika kita menarikan sesuai dengan apa tema atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya gini, tarian ini aku pengen bertahan ini, otomatis properti yang kita ambil itu kalau tidak cangkul, kalau enggak tampak, satu lagi apa? Bakul, pinter. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari properti tari tradisional. Ini merupakan tari patok pakonyang dari Kalimantan. Nah, propertinya itu apa ini? Tameng ini tadi, nah. Tameng. Ini melambangkan sebuah apa? Penjagaan. Penjagaan atau bisa juga sebagai pertahanan. Nah, ini juga seperti yang tadi Bapak bilang, torsip itu cawan dari Batak Toba, Sumatera Utara. Ini biasa digunakan pada saat acara-acara tertentu ataupun pertunjukan-pertunjukan tertentu di Sumatera Utara. Nah, oke. Sebelum ke sini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah sampai sini sudah memahaminya? Karena anak-anak sudah mengetahuinya ini tentang materi pembelajaran kita ini. Bapak ingin bertanya 2 soal aja. Nah, yang bisa menjawab Bapak akan memberikan nilai plus untuk nanti nilai ujian akhir kalian, tambah-tambahan nih. Jangan sampai kalian nggak menjawab. Semangat ya. Yang pertama, Bapak ingin bertanya, apa itu? Enggak jadi. Langsung tegang semua ya? Enggak. Nah, apa aja unsur pendukung tari? Angkat tangan. Apa aja unsur pendukung tari? 1, 2, 3. Gita Andini. Apa? Yang unsur pendukung tari pertama ada tata busana, Iya. kedua ada tata rias, Iya. ketiga ada properti, keempat ada musik iringan. Iya. Satu lagi. Light. Tata panggung. Panggung atau lighting. Oke, pintar. Kita Andini. Nah, yang satu lagi, Bapak ingin bertanya. Coba sebutkan 3 contoh properti tari apa aja bebas yang kalian ketahui sebagai unsur pendukung tari. Angkat tangannya. Bapak hitung 1, 2, 3. Oke, Bagas. Apa Bagas? Yang saya ketahui itu Pak, ada cawan tadi Pak. Iya, cawan. Ada tari cawan, terus ada kawannya cawan itu piring Pak. Iya, Ada piring. piring.
Kemudian ada same. Same. Yang digunakan pada tari Kalimantan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Dan Bapak harap semuanya juga semangat dalam pembelajaran hari ini. Ini karena seni budaya, nak. Kita harus happy. Oke, aura positif itu harus kita bangkitkan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah unsur pendukung tari ini bukan ya, nah ini tugas kalian nantinya. Bapak akan menjelaskan aja unsur pendukungnya. Kesimpulannya. Kesimpulan pada pagi ini pembelajaran kita adalah di mana tari merupakan gerakan yang dimana memiliki unsur-unsur pendukung juga unsur-unsur gerak. Seperti itu. Tadi unsur geraknya itu tenaga ruang dan waktu, dan kemudian unsur pendukungnya itu tata rias, tata busana, kemudian panggung dan lighting, kemudian properti, serta yang satu lagi apa? Musik. Nah, ini merupakan unsur yang harus ada pada saat kita menarikan sebuah tarian yang akan kita pertunjukkan. Dengan adanya unsur-unsur pendukung ini dapat mengembangkan, dapat membangkitkan dan mengekspresikan tarian yang akan kalian tarikan nantinya. Oke? Nah, seperti yang Bapak tampilkan sekarang, ini adalah tugas yang sudah anak-anak Bapak tunggu-tunggu. Bukannya agak jelek kalau sudah melihat seperti ini. Nah, ini adalah tugas kelompok. Jadi nggak boring banget kan? Nah, yang pertama identifikasi unsur pendukung tari. Coba tulis dulu semua. Identifikasi unsur pendukung tari, pengertiannya, fungsi dan contoh. Musik, iringan tari, lighting dan panggung. Ini yang kalian jelaskan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke? Kemudian cari berbagai referensi tari tradisional, lalu amati bagaimana unsur tersebut menyatu. Ini menyatu ya, nak? Menyatu membentuk suatu karya tari yang menawan. Nah, minggu depan Bapak akan kaji tugas kalian dan kalian akan presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Jadi Bapak harap kerjasamanya untuk masing-masing kelompok. Jangan ada yang kerja sendiri. Kalau ada, tulis kasih sama Bapak. Itu akan menjadi nilai minus buat kalian. Oke? Sekianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, dan semoga hari ini semuanya itu sehat walafiat dan dapat memahami materi pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.